Jeko, lagi ngapain? Hai Alvis, ini nih aku lagi tertarik sama materi yang dijelasin sama Ibu Ayu tadi, jadi aku baca lagi deh. Tentang penjajahan Jepang itu ya? Iya, aku ngerasa kagum banget sama masyarakat Indonesia dan juga para pejuang yang sudah berhasil memerdekakan Indonesia. Karena ya kita tahu sendiri kan gimana menderitanya Indonesia di saat masa penjajahan Jepang. Oh, mending kita duduk aja gak sih? Ayo, boleh deh. Setahu aku, Jepang mengambil alih bangsa Indonesia dari Belanda setelah perjanjian Kalijati lantaran Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Maka dari itu, wilayah kekuasaan Belanda jatuh ke tangan Jepang. Oh wow, berarti pantas aja dulu bangsa Indonesia itu menyambut baik kedatangan Jepang karena mereka menganggap bahwa bangsa Jepang itu merupakan saudara mereka. Namun Jepang ini malah menyengsarakan bangsa Indonesia dan ya sangat-sangat bertingkah laku sangat-sangat kejam. Oh, kira-kira apa ya tujuan dari Jepang menyerang Indonesia selain mengambil alihan Belanda tadi? Setahu aku tujuan Jepang ke Indonesia yaitu untuk memuaskan ambisi mereka untuk menguasai wilayah Asia Timur Raya yang termasuk Asia Tenggara gitu. Oh, begitu. Tahu aku juga, Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Memang waktu yang cukup singkat dibandingkan dengan penjajahan Belanda pada Indonesia, tetapi menyisakan kesengsaraan dan kepedihan kepada bangsa Indonesia. Serta ada salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penjajahan Jepang, yaitu kubu paksa atau romusa. Jika tahu kan apa itu romusa? Tahu dong, Romusa itu merupakan sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Jepang kepada masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja keras tapi tanpa mendapatkan manfaat. Iya benar. Lalu ada juga yang aku ingat itu dampak di bidang sosial dari penjajahan Jepang. Wah, dampak apa aja tuh yang masuk ini? Yang pertama, penghapusan kebudayaan atau penghapusan pengaruh Barat kepada bangsa Indonesia. Kedua, memobilisasikan bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Dari dua hal tersebut yang menjadi dasar kebijakan Jepang kepada Indonesia. Wah, berarti termasuk perubahan nama-nama kota yang awalnya berbahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Contohnya dari Bekasi menjadi Jakarta dan kemudian dari Buitenzorg menjadi gimana benar? Benar. Lalu sulitnya komunikasi antar pulau atau dunia luar karena saluran komunikasi yang dikendalikan oleh Jepang. Ada juga dua kebijakan yang aku tahu. Jadi yang pertama itu merupakan tradisi kerja bakti massal atau yang biasa disebut dengan kebijakan Kinroshi. Kemudian ada kebijakan Sekirei atau penghormatan kepada Kaisar Jepang Tanohei yang dilakukan dengan membungkuk 90 derajat setiap pagi karena hari kerja. Wah, ngeri juga ya penjajahan Jepang terhadap Indonesia banyak menyisakan kesengsaraan kepada bangsa Indonesia. Padahal awal masuknya Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia, tapi ternyata Jepang berlaku seperti itu ya kepada bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu bagi bangsa Eropa terutama Belanda dan juga masyarakat Indonesia itu menganggap bahwa masuknya Jepang ini merupakan sebuah semangat. Wah, begitu ya. Jadi selama 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, banyak sekali kesengsaraan, kepedihan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Termasuk bangsa Jepang mengeksploitasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada pada bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur Raya tadi, untuk mengejar ambisinya menguasai wilayah Asia Timur Raya termasuk Asia Tenggara. Karena dia cuma itu, Romusa yang juga merupakan sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada bangsa Indonesia itu juga sangat amat turut memberatkan bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini disuruh bekerja dengan sangat keras tapi tanpa mendapatkan upah. Masya Allah,
cukup, bangsa Jepang ini juga berusaha untuk menghapus kayak pengaruh-pengaruh bangsa Eropa dari Indonesia. Contohnya dengan mengganti nama kota yang awalnya berbahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Kata Jeko tadi kan, Jepang juga menerapkan beberapa kebijakan seperti kebijakan Shinro-hoshi dan kebijakan Seikei yang turut terdampak dalam bidang sosial penjajahan Jepang pada masyarakat Indonesia.